Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan model struktur yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan tambahkan beberapa komponen atau elemen, dan kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu adalah scheduling. Sini schedule dan quantity. Kemudian kita akan coba masukkan, kita buat sheet, lambar untuk printing. Oke, baik. Jadi di video sebelumnya kita setelah menggambarkan fondasi tapak, pedestal, kolom pedestal, kemudian balok ground beam, kemudian ada beberapa di sini, ada juga sambungannya untuk kolom atau tiang baja profil dan juga balok profil baja profil. Dan juga kita sudah tambahkan di sini sistem yang struktur. Kita bisa lihat ada komponennya, beam system. Begitu juga untuk atap, untuk atap ada struktur rangka baja ringan. Nah, kita kemarin kita di video sebelumnya kita buat jaraknya 900 mm. Dan panjangnya kita bisa pilih lebih kecil lagi. Kita di sini menggunakan ukuran atau jarak 30 cm ya, itu terlihat rapat. Ini bisa diatur sesuaikan dengan profil gentengnya. Oke. Sini kita coba lengkapi dengan tambah atap ya di sini. Jadi caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan arsitektur frame, yaitu roof. Nah, roof ini adalah komponen arsitektur, maka kita ada di dalam paket arsitektur. Ada roof by footprint, roof by extrusion. Mungkin yang lebih sesuai sini roof by extrusion. Maka di sini kita akan pilih level 2, offset 0. Kemudian sebelumnya kita setting work plane-nya. Work plane-nya bisa kita pergunakan 1, 2, atau 3. Kita set work plane-nya, kita pilih grid nomor 3. Oke. Kalau kita ingin melihat grid-nya seperti itu ya. Kemudian kita bisa langsung mulai tampilan dari sebelah kanan. Kita mulai saja menggambar garis. Mulai dari sini, dan sampai di sini nanti kita extend. Kita escape. Coba kita extend menggunakan menu ini. Kita pilih garis ini dan kita extend supaya kita ketemu titik centernya itu. Dan kita lanjutkan menggambar sini dan berakhir di sini. Kita bisa panjangkan nanti setelahnya, kita menggunakan extend juga, atau kita menggunakan kita escape ya. Kita menggunakan ini align. Nah, kita align terhadap garis ini, dan kemudian ini kita ada extend sesuai ikut ini ya, garis ini. Dan juga di sini kita extend, atau kita bisa extend menggunakan ini bisa. Kita extend di sini titiknya. Dan kita escape untuk merilis. Ini kita sudah ada, dan di sini reference level 2, level offsetnya kosong masih, ini kita berubah.
extrusion startnya di 0, jadi dia akan mulai dari work plane 0 ini. Raster cut-nya ada beberapa pilihan, to cut, plumb, atau square. Kita bisa pilih plumb cut, atau kita bisa pilih kali supaya ini ya. Dan ininya basic roof aja begini, dan kita oke kan. Seperti apa dia terlihat sini, seperti itu. Bentuknya seperti itu ya. Nanti kita ubah aja, kita pilih ini to cut square nya, kita pilih ini, coba bentuknya seperti apa. Enggak terlalu untuk seperti itu lebih baik ya, plumb cut. Oke. Dan kita perlu pindahkan supaya atap ini berada di atas rank. Jadi caranya kita pergunakan move. Ini sudah tidak terlihat, kita skip dulu. Kita menggunakan wireframe supaya terlihat strukturnya. Ini kita mau pindahkan, move, pindahkan dari sini atau kita bisa pindah ini nggak bisa terlihat ya. Oke, kita pindahkan ini puncaknya. Dari sini nggak terlihat ya. Kita menggunakan bisa buat garis apa namanya, bantu model line. Kita ambil dari sini dan kita extend kan. Demikian. Sebagai panduan kita untuk memindahkan ini posisinya sini ke sini. Demikian. Escape. Kita bisa hapus garis yang tadi hijau tadi. Enggak ada. Oke. Kita delete. Baik. Kemudian kita bisa apa namanya? Kita lihat dari sebelah front. Dan ini kita bisa panjangkan ya. Kita bisa panjangkan ya, udah sama. Ini juga panjangkan ke depan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini ingat, ini adalah arsitektur dan ini adalah struktur. Oke, baik. Berikutnya sebenarnya kita bisa melanjutkan dengan membuat apa namanya, model analytical modelnya. Akan tetapi ini ada banyak offset dan akan memakan waktu untuk men-settingnya ya. Jadi untuk ini kita skip aja ya. Jadi untuk sebenarnya bisa seperti ini. Untuk membuat analytical model, kita bisa menggunakan analyze, kemudian analytical automation, atau kita buat satu-satu. Analytical automation, kita pilih automation customization. Itu nanti akan keluar window-nya dan kita pilih semua komponen yang ada dan dia akan detect komponen strukturalnya. Dia akan buat analytical model yang kita akan bisa bawa ke software seperti Autodesk Robot Structural Analysis. Autodesk Robot Structural Analysis. Kita bisa melakukan analisis lebih lanjut ya, baik direct stiffness atau linear atau non-linear atau seismic. Kemudian membuat desain verifikasi untuk ukuran kolom, sambungan, dan juga pembesian. Demikian. Kita akan tambahkan schedule
yang berupa material take off ya. Jadi kita pilih dari menu ini, setelah kita klik kanan di schedules, kita pilih new material take off, dan di sini kita bisa pilih struktur, dan perlu diketahui di sini ada beberapa komponen: column, floor, generic model, RAM, dan roof. Ini semua non structural ya, atau architectural model, architectural komponen. Jadi untuk komponen struktural kita bisa pilih di sini. Jadi katakanlah structural column, dia ada di sini. So kita pilih structural column dulu, kemudian kita pilih structural column material take off. Bisa kita beri nama yang lain sesuai dengan keperluan kita ya, dan tekan OK. Di sini kita akan lihat ada beberapa field yang available ya. Jadi bisa diekstrak dari sini adalah volume, kemudian cost, area. Kalau misalnya material as paint atau area yang perlu kita untuk cat ya. Kemudian seperti ini ada print area, rebar cover yang kita perlukan. Tapi kita di sini akan pilih namanya family and type, kemudian levelnya berapa, di level berapa, KL mungkin ada di sini enggak, base level ada, top level ada. Ini bisa juga kalau mau pilih type, kita pergunakan untuk grouping. Base levelnya ada di sini. Kemudian setelah itu, ini juga kita bisa pergunakan untuk grouping nanti ya. Setelah itu kita masukkan volume, material volume. Ada mesh nggak di sini? Tidak ada. Rebar, cover, bottom cell, volume, beratnya ada berat. Dan bisa tambahkan volume di sini, kemudian weight di sini, atau kita ganti, kita lihat coba dulu kedua-duanya ini ya, volume dan weight, berat masuknya, base level. Oke, coba kita eksekusi. Oke, material take off must include at least one material. Oke, baiklah, dia perlu material juga. Oke, kita perlu gunakan ini ya, volume aja. Menggantikan ini kita gantikan. Sebaiknya kita menggunakan dua-dua ini saja. Volume, material ini kita naikkan ke atas, kita tekan OK. Kita sudah ada di sini. Ini beratnya, kita perlukan berat ini untuk kolom ya. Yang lain material volume. Seperti pernah kita diskusikan bahwa untuk menghitung harga, itu komponen harga itu terdiri dari 4M. Pertama M material, kemudian machinery atau peralatan permesinan yang kita sewa atau kita beli dan kita masukkan ke dalam cost atau harga. Kemudian M ketiga adalah man hour, pekerja, biaya pekerja, berapa orang per jamnya atau per harinya atau per elemen bisa kita buat. Kemudian terakhir adalah margin. Margin ini mengantisipasi terjadinya wastage atau sisa atau
pemubaziran, mubazir. Mungkin M ini adalah margin, bisa juga mubazir. Margin ini sebenarnya keuntungan dari proyek ya. Hingga kita tidak menggunakan, oke lah modal kita katakanlah 100, kemudian kita ambil keuntungan, kalau kita beri nilainya 110 demikian, maka 10 ini adalah margin keuntungan kita. Tapi di sini tidak ada harga ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita kembali ke menu fill, edit, dan kita tambahkan harga dari mana. Sini bisa kita buat satu harga langsung di sini. Jadi kita sudah hitung semua 4M itu berapa per volumenya. Kita buat menggunakan fungsi number disiplin common. Formulanya kita ambil dari material volume, kemudian kita tekan OK. Ini perlu dibagi dengan 1 untuk mengeliminasi unitnya, kemudian baru dikali dengan katakanlah harga per kubik meter untuk pekerjaan beton, sudah termasuk machinery, material backfisting, dan kemudian material bahan betonnya, pembesian material betonnya ya. Nanti pembesian kita bisa hitung tersendiri. Kemudian ya, tapi di sini ada bar bendernya kan, jadi harus digabung semua kalau kita mau buat metode yang seperti ini. Jadi termasuk juga biaya berapa pekerja untuk melakukan per meter kubik ya, beton itu 3 orang, jadi per harinya bisa seperti itu, per 8 jam. Ini di sini katakanlah kita masukkan di sini harganya per volumenya ini 1.200.000, 1.223.000. Number material ini kita kasih kurung, namanya belum masuk ya sini, harga. Ini kemudian kita tekan OK dan kita eksekusi kembali, maka dia terhitung di sini. Nah, ini terhitung sebab dikalikan dengan 0.01. Ini kita mungkin bisa filter ya, edit hanya konkret rektangular, di sini filternya kita hanya family type konkret rektangular saja, equal to sini. Jadi tekan OK, maka konkret rektangular, dan juga mungkin masuk satu lagi filternya dan semua level ya. Kalau di sini rektangular kita lihat apa sih, hanya untuk itu ya, kecuali kita pakai does not equal yang ini. Oke. Maka semua hanya ini, dan weight-nya kita bisa buang. Width kolomnya, fill-nya kita bisa kurangi supaya kita tidak masukkan. Oke. Maka kita sudah dapat di sini rektangular ukurannya, dan di sini kita bisa ada 2 ukuran kan, kolom ukuran 300, kolom ukuran 400. Maka kita bisa group kan ya, filter, sorting and grouping, grouping by family and type ya. Kemudian grand totalnya, ini grand total, kita tekan OK, 21, tapi mungkin kita sebaiknya ada grouping by type ya. Kalau ini family-nya dan ini type-nya. Oke, baik. Kemudian mungkin kita perlu perbaiki ini, family-nya type-nya kita masukkan di sini ya, type T, family and type
family saja, mungkin ada di sini family saja, family saja, menggantikan family and type. So family and type nya kita buang. Nanti sorting grupnya by type. Jadi itu berdasarkan berapa countnya sesuai dengan tipenya, kolom tipenya. Kita tekan OK. Filternya belum ya. Kalau kita tadi melakukan perubahan, filternya by apa namanya? Oh, berarti harus ada juga ya, family and type. Type-nya ada nih, exclude boleh juga seperti ini. Does not contain this one. Oke, ada di situ. Kemudian groupingnya type ascending, tipenya sama ya, seharusnya concrete rectangular atau per base level bisa juga, group by base level. Jadi pekerjaan setiap levelnya berapa. Seperti itu. Level kosong ini ditambah footernya ya. Sortingnya kita tambah footernya, dihitung title count and totals dan blank line. Nah, demikian. Level kosong ada 12 dan level 1 ada 9, totalnya sini. Dan harga ini mungkin kita mau total, kita coba ya, sorting, grouping, edit, then by harga. Oh nih, base levelnya, coba kita cek harga. Kita coba. Oh, nggak masuk ya. Berarti kita perlu adjust. Di sini kita none saja. Nah, grand totalnya adalah total only. Custom grand total ini harusnya tidak ada di sini. Ini untick, itemize every instant. Dia langsung lump sum ya. Ada 12 tipenya. Kemudian kita kembalikanlah itemize every instant, setiap satunya itu harus muncul. Maksudnya demikian. Formatting, kita headingnya harga, horizontal, field formatnya ada, condition format, hidden field kalau mau di hit kan calculate total bisa juga. Kita coba di sini. Oke. Dia hitung totalnya ya. Ini grand total sekian. Koma-komanya banyak banget nih. Total 9. Ini grand total dari semua ini atas nih. Tapi ini ada pembulatannya. Grand total 21. Ini adalah harga ya. Datang dari mana 999 ini? Kita coba lihat kembali. Formatting, use project setting, display as varies, display custom text. Oh sorry, harga ya. Calculate total, condition format, field formatnya, general, suppress,
suppress conditional format, cancel, harga, horizontal heading, orientation, alignment left. Oke, nggak masalah. Field formatnya, unitnya general, use default setting. General kita bisa buat currency, misal unit simbolnya kita bisa pilih kalau tidak ada di sini Hong Kong 123, Korea tidak ada RP ya. All decimal place. Kalau mau pakai ini kita coba semua. Oke kan, nah dia jadi 2.300.000. Nah, cuma kita tidak bisa keluarkan apa namanya dolar atau rupiahnya ya. Formatting harganya, harga kalkul total, field formatnya desimal kosong, tidak ada sen-sennya, unit simbol none sebab tidak ada rupiah ya. Kemudian di sini use default setting, yang kita pilih currency. Kalau general bisa juga, tapi lebih baik currency saja. Oke, sudah kita dapat di sini. Kita kemudian appearance, grid line, filter, appearance-nya kita inline, header, atau kemudian kita ini aja combine parameter, resize, insert. Atau mau diberi apa namanya font, shading, kalau shadingnya kita kasih warna abu-abu gitu kan, nah karena jadi abu-abu demikian. Atau kalau kita mau berikan border, pilih semua ini, kita beri border ya. Nah, appearance-nya tergantung, ini juga kalau kita mau formatnya ke tadi harga kan formatnya left ya, mau ke kanan, rata kanan juga bisa. Kemudian align, ini juga align-nya middle, align horizontal, center, atau ke right, line-nya ini top saja, rata kanan bisa kita setting di sini. Kemudian tipe dan sebagainya ini kita bisa atur ya. Oke, demikian untuk schedule. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan apa namanya sheet ya, atau lembar. Jadi di sini ini tergantung apa namanya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Seperti ini section 1. Section 1 ini bentuknya seperti ini. Kalau kita mau apa namanya kecilkan section 1 untuk balok ini, kita bisa seperti itu kan ya, misalnya seperti ini section. Ini ukurannya 20, jadi seperti itu lebih terlihat. Nah, ini kalau kita mau masukkan juga levelnya, tidak masuk ya, tidak apa, nanti kita tambahkan. Ini juga mungkin kita tambahkan oke sini seperti ini. Dan kemudian section kedua ini apa namanya pembesiannya, kita lihat fine dan shaded ini 20. Ini kan fondasi ya, ini kolom pedestal
Dan di sana itu sebelah sana adalah dari balok ya. Ini sebab sectionnya kita coba ya, sectionnya dari level kosong kan, section 2 ini. Nah, section 2 ini sebab dia sudah masuk ke ini. Coba kalau kita lihat VG, ini section 2 ya, section 2. Kalau kita hanya perlihatkan di sini sampai sana, ini balok. Nah, ini datang dari ground beam sebelah sana luarnya. Kita coba kembali ke level 0. Dia potong kemana ini? Ini seharusnya di sana saja ya. Coba kita lihat di 3 dimensi ya. Oh ya, dia sampai ke sini ya. Dia memang melewati batas ini. Dan kita bisa kurangi ini ya, overlapping ya. Sini kita kurangi saja. Sekian. Ini juga kita kurangi saja. Kalau dia overlap dengan nanti bagian kalau kita lihat di sini wireframe seperti itu. Ini coba kita VD-nya atau visibility-nya kita jadikan dia terlihat supaya kita mudah melihat bagaimana posisinya. Oke. Di sini kita lihat 3 dimensi seperti itu. Nah, ini datang dari sebelah sini. Jadi kita sudah terpotong di sini. Coba kita kembali ke section 2. Nah, ini sudah hilang ya. Yang terlihat adalah ini pemesian. Ini terlihat ukurannya. Oke, baik. Ini terlalu besar. Kecilkan saja di sini. Fondasi ya. Ambil itu. Ini belum ada ground ya. Ini belum ada pembesiannya. Oke, baik. Ini kita bisa hilangkan crop view-nya. Oops, sorry. Demikian. Ya. Atau mungkin lebih baik kita perlihatkan. Tidak, kita cukup seperti ini. Kemudian untuk section, untuk sheet, kita bisa buat new sheet. Ukurannya A1 atau kemudian select placeholder sheet-nya, atau kita mau buka lembar title block dari sini. Ukurannya seperti ini ya. Kalau A4 rebar schedule, A0, A2, A3. Nah, ini kita masih bisa edit dan simpan sebagai RFA. Dia template ya di sini. A3 kita pakai yang 3 sini. Kita ada A3 di sana, belum ada ya. Oke. Nah, kita masukkan, kita buat title block A3 standard. Kita nanti modifikasi ya. Dan ini kalau mau dimodifikasi kita tinggal double klik ya. Kalau kita double klik dia akan masuk ke RFA ya. Nanti disimpan sebagai nama baru. Kita mau buang nih label Autodesk-nya, kode segala macam ini kita buang. Project name, ini project name akan sama dengan ini kita simpan ya, file save as family. Dia sebagai family ya, bukan sebagai project.
Nanti kita simpan sebagai ini metrik ya, kita buat baru my title block, my E3 title block. Nah, seperti itu. Save. Kemudian setelah tersimpan, kita load into project. Tadi ada pilihan load into project and close ya. Seperti ini. Ini bisa kita tutup. Oke, kemudian sheet-nya ini kita pilih unnamed, double klik, atau kita delete, kita buat yang baru, new sheet here, kita menggunakan my A3 title block. Dia ada sudah bersih ya. Dan untuk potongan kita drag and drop, dan kita ingat tadi ya, ini harus sesuai dengan ini 1:20, ini juga 1:20, atau kalau mau besar lagi kalau 1:5 gitu kan, 1:10, ini juga 1:10, atau ini mungkin akan besar. Kita lihat perbedaannya ya. Unnamed ini kita double klik, kita section, drag and drop, ini 1:10 ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membuat anotasinya. Misalnya mau ukuran kita tambahkan dia tidak bisa snap ya, berarti harus di sini kita lakukan. Section 1 kita tambah annotate line-nya di sini. Kemudian ditambah lagi 500. Oke, kemudian diameter mungkin ya, diameter tidak bisa diakses ya. Ini diameter ini, atau teks ya, teks materialnya dulu, skip. Spelling, region, align, annotate yang lain ada enggak ya? Detail line. Ini kalau kita mau buat ini region, component insulation, detail group, revision cloud, spot elevation, teks yang lain ada apa ya? Apa saja di sini? Ada keynote, simbol, tidak asal. Kita kembali ke section atau ke unnamed ini, sudah ada. Ini kita bisa hilangkan section ini. Di sini juga di section ini, section 1 ini kita hilangkan top view nya, dan ini juga kita hilangkan sementara, hide, right click, hide in view element. Nah, maka dia hanya seperti ini. Kita kembali ke unnamed ini, maka akan terlihat section 1
Kita bisa tukar ini section 1, section namanya tukar di sini. Rename. Potongan AA. Oke. Maka dia akan di sini akan potongan AA. Ini juga masih bisa kita geser ya. Garisnya ini tipenya bisa kita edit di sini, edit type. Title with line. Ini solid view titlenya seperti itu. Kemudian line width-nya so extension line. Kalau tidak mau kita untick, apply dan OK. Maka seperti itu. Kita bisa tambah. Kemudian untuk yang satu lagi, misalnya section kedua pun kita bisa drag and drop. Maka seperti tadi kita kita modifikasi di sectionnya, menghilangkan ini semua, right click and hide element. Kalau kita mau menambahkan garis yang lain, atau misalnya model line, nggak bisa. Annotate nih. Align garis, ini align. Ya, ini ke sini. Kemudian jaraknya dari sini ke sini. Sorry. Ini sudah terpotong ya. Ini kalau kita keluarkan view-nya, makin lebih terlihat ya. Dan anotasinya ini ke sini. Adalah ini kita pindah, kita geser. Sorry. Oke. Ini kita pendekkan bisa. Demikian. Ini kita masih bisa edit di mana posisi tulisannya, gap to element, width, kemudian refactornya, posisinya Arial opaque, center line tick symbol from origin, leader tick, so leader and tick bonus, line width, width, gap to element, centering line, posisinya di mana ya? Underline italic, text offset, ini ya. Salah. Format di mana sih? Ya, oke, nggak masalah. Perlu dicari nanti. Baik, oke, demikian kita kembali ke section unnamed. Kita sudah ada 2, ini masih kita bisa geser ya. Skalanya ada di sini. Oke, kemudian kita buat baru, set all, set, kemudian A3 juga kita pakai. Nanti dia akan ada di sini semua, unnamed. Ini kita bisa tukar namanya. Kita mau
ke 3D. Nah, seperti ini bentuknya, hidden line, dan arahnya ke demikian, 3 dimensi. Kalau ke arah sini, kita bisa langsung drag and drop ya. Ini satu skala view scale-nya 1:100. Kita ke buka ini and drag and drop. Nah, itu besar ya. Nanti kita bisa posisikan apa namanya, kita crop atau kita buang semua ini ya, kita hilangkan sementara. Ini namanya juga kita bisa tukar ini ya, right click, rename 3D, model 3D. Kita kembali ke sini, model 3D, unnamed kedua ini. Oke. Dan di bagian sini kosong ini kita bisa katakanlah level 0. Nah, untuk itu kita remove atau hide semua ini, hide in view, atau mungkin perlu kita tunjukkan bisa juga. Untuk sementara ini kita hide. Ini juga tidak perlu kita tunjukkan VD-nya, Visual Basic Visibility Stage-nya. Potongan tidak perlu. Sorry. Oke. Ini kita lihat coba lagi, masih terlihat level floor plan ini di level 1 ya, level 0 ya. Oke, kenapa? Fine, realistic, sorry, hidden line. Apalah, terlihat di sini. Ini kita kecilkan, kalau dia akan terlihat ya. Kalau kita mau buat ukuran ini mungkin 1:200 supaya 1:100 lah. Kemudian apa namanya, kita bisa crop juga sebenarnya, crop view ya. Crop region visible ini ada di sini, kita bisa kecilkan. Jadi untuk keperluan apa namanya, visualisasi dalam drawing, dalam sheet ya, dan kemudian kita hilangkan dari sini. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita drag and drop ya ke apa namanya, 3D ini, name-nya ini kita coba masukkan level 0 sebesar apa. Lumayan besar ya, 1:200. Ini akan kecil, tapi kita coba di sini level 0, 1:200, tapi hurufnya jadi besar, tidak masalah. Kita coba lagi, kembali ke sini, unnamed kedua, dia kecil, kita bisa taruh di sini. Ini kita turunkan.
Kemudian level 2 juga 1:200. Level 1 coba kita find begini 1:200 juga, kita masukkan juga ke sini bawahnya. Tuh. Di bawahnya. Ini sebab kita tidak crop ya. Kita kembali ke sini, kemudian kita crop view-nya, kita terlihat, dan kita ambil sedikit saja di sini. Kalau tidak semua ini akan terlihat. Demikian, kembali ke sini sudah diperbaiki otomatis. Nah, cuma kita belum tutup ya, lupa tadi tutup. Crop region visible-nya hilangkan, kembali ke unnamed, dan kita posisikan ke tempatnya. Geser pakai mouse, pakai kursor aja. Ini apa namanya, teksnya ada di bawah sini. Geser ke sini. Ini kita geser ke atas. Sorry, ke atas. Tidak salah, sebab dia tidak ada garis. Ya. Dan kita, demikian. Ini juga kalau kita mau hilangkan apa namanya, garis view-nya atau garis levelnya, model 3 dimensinya, kita bisa tutup seperti ini dan kita hide in view, dia masih ada. Kemudian kita keluarkan crop view-nya, region-nya, supaya tidak terlalu besar. Atau kalau mau bounding box, bisa juga kita di sini ada section box. Maka section box ini akan seperti ini. Kita bisa keluarkan misalnya hanya sebagian terpotong seperti itu, bisa kita buat. Ini kita kembali ke unnamed ini. Ini bounding boxnya masih ada, model 3 dimensi. Ini kita tutup, kita kembali ke unnamed. Sudah seperti itu ya, lebih sesuai. Oke. Jadi demikian, kita sudah dalam video ini kita belajar bagaimana membuat schedule ya. Ini kita pun bisa dan kemudian setelah itu kita membuat sheet ya. Ini kita beri nama saja, rename. Katakanlah di sini adalah name ini adalah potongan. Oke. Dan ini adalah rename. Kita beri nama 3D dan model dan plan view. Oke. Ini untuk mencetaknya kita bisa ke file, print sebagai PDF. Print PDF. Kita mau print yang mana saja, export setupnya biarkan seperti ini. Ini namanya nanti akan disimpan di dokumen. Kemudian lokasi kita bisa pilih. Kemudian kita bisa pilih selected view sheet ini. Kita bisa pilih di sini. Tekan pena ini, pensil ini. Kita mau section, structural, elevation, sheetnya kita pilih sheet ini dan sheet ini ya. Kalau previewnya ada di sana bentuknya. Ini kita bisa kecilkan ya. Dan hide unchecked view, jadi ada 2 saja. Kemudian print order
Print ordernya kita pilih ini manual order, saya geser kalau nggak salah. Nah demikian, 3D dulu baru potongan. Oke, 3D dulu baru potongan, kemudian kita select initiation ya. Ini sudah terselect. Kemudian setelah itu raster quality, height, color, zoom kalau ada di sini. Kemudian kita bisa export. Export nanti diekspor ke dokumen namanya bin. Background export initiating. Kita cek nanti ukurannya A3 ya. May take a moment. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah hampir selesai. Dan kita ceknya di sebentar ya, kita cari filenya di dokumen. Nih, view files. Double klik, sudah tercetak ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Sudah terlihat. Nah ini hilang sebagiannya, mungkin sebab section tadi itu ya. Sudah terlihat. Jadi seperti itu contohnya untuk mencetak, membuat sheetnya dan membuat mencetaknya. Kita masih bisa edit. Jadi tadi ada potongannya, section kedua ini. Ini hilang garisnya. Ini sebab mungkin tadi kita hilangkan ya. Sectionnya kita hilangkan tadi, VD nya, visibilities-nya tadi kita di section 2 ya, kita hilangkan tadi. Section potongan AA, ini di atas tadi kalau nggak salah. Di sini kita level 2, level kosong ini kita tadi hilangkan ini, tick ini. Visibility states-nya ini ada di section kedua, kita untick OK. Kemudian kita kembali ke section 2 ini, baru dia muncul. Kita bisa reprint ulang ya, dicetak ulang mana. Oke, kemudian itu saja untuk yang video kali ini. Video berikutnya kita akan ke 5D ya, menggunakan Navisworks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.